sekarat, sekarat kematian. Sakitnya naudzubillah summa naudzubillah. Ya, banyak hadis-hadis dari Bunda Aisyah. Rasulullah SAW mengabarkan sakaratul maut itu bagaikan digilas bumi. Kemudian hadis yang lain mengabarkan sakaratul maut itu bagaikan disabet oleh pedang 300 kali di tempat yang sama. Beletak sama pedang 300 kali. Allahu Akbar. Sehingga pada zaman Nabi Isa alaihissalam ada beberapa kaum yang menginginkan, pengen tahu sakitnya sakaratul maut. Allahu Akbar. Diizinkan oleh Nabi Isa agar kalian berdoa, minta sama Allah agar dibangunkan salah satu dari penghuni kubur itu. Singkat cerita, mereka semua berdoa. Dengan mukjizat Nabi Isa, ada satu penghuni kubur bangun, lalu bertanya, apa yang kau inginkan sehingga kalian meminta kepada Tuhan kalian agar aku dibangkitkan? Apa yang kau tanya? Mereka bertanya, bagaimana? Katanya kematian itu sakit, apakah benar? Mayat itu menjawab, aku dari mati sampai sekarang sudah 50 tahun aku dalam barzah. Lalu bagaimana sakitnya? Demi Allah, kata mayat itu, sakitnya sakaratul maut sudah 50 tahun dikubur, masih sangat kerasa sampai saat ini. Allahu Akbar, sakit banget Pak. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya kalau kita nggak menyiapkan bekalnya, ya udah dibelasah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dulu udah pernah kita bahas ya. Sakitnya tuh dua, sakit kuadrat ya. Yang pertama sakit jasad, ya kayak tadi tebas-tebas pedang gilas bumi. Yang kedua sakit hati, hatinya sakit banget. Kenapa bisanya mati ada sakit hati segala? Bapak hilang motor aja sakit hati gak? Bapak ngumpulin duit boleh kredit 3 tahun, motor lunas, baru lunas udah dimalingin, sakit hati gak? Sakit banget. Bapak ngeredit rumah 15 tahun, baru lunas kebakaran, sakit hati gak? Sakit banget. Pengen anak laki-laki, ya Masya Allah, punya anak laki-laki, tiba-tiba Allah memanggil anak kita laki-laki kesayangan kita wafat, sakit hati gak? Sakit banget, Masya Allah. Istri wafat, sakit hati gak? Nah yang ini enggak nih. Langsung kalau istri langsung dalam hatinya, lagi ditunggu Ustaz. Ya, Masya Allah, bahaya itu. Allah, sakit hati, Pak. Semua yang kita kumpulkan dalam hidup kita mati-matian, semua yang kita miliki, semua yang kita sayangi, saat kita mati habis, diputus saat itu juga. Makanya sakit hatinya luar biasa orang mati itu. Allahu Akbar. Wah, pokoknya ngeri dah. Nah, apa bekalnya? Apa bekalnya supaya prosesi akhirat kita yang pertama dari 7 prosesi itu ringan, dan supaya kita husnul khatimah. Nah ini wajib mengilmui, wajib Pak. Demi Allah, siapa yang masih hidup wajib mengilmui bab ini. Masya Allah. Kalau enggak, dia tidak akan mendapatkan pertolongan saat kematiannya. Su'ul khatimah, nggak ada yang bisa nolong. Nah ini ilmunya nih, supaya sakaratul mautnya ringan, husnul khatimah. Apa bekal yang pertama? Satu bekalnya, garis bawahi, langsung dibuat, nggak boleh nggak amalin. Kalau Bapak sudah dapat ilmunya, tidak dilakukan, berarti Bapak tidak takut dengan sakutnya sakaratul maut yang Rasulullah kabarkan. Luar biasa. Kalau ilmunya sudah tahu lalu kita tidak mau membuatnya, berarti kita nantangin sakitnya sakaratul maut. Naudzubillah, subhanallah. Satu, bekalnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Langsung terjemahnya dia. Siapa yang menginginkan mati dalam keadaan muslim atau husnul khatimah, hendaklah dia memelihara salat 5 waktu dengan berjamaah min haitsu yunadu bihinna. Masya Allah. Jaga salat 5 waktu.
Jadi ternyata Pak, sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu itu adalah bekal terbaik untuk mengurangi, untuk menghilangkan rasa sakitnya saat kita dalam goncangan syakaratul maut. Dan itu adalah tiket pertama kita memperoleh mati husnul khotimah. Tuh, satu. Bapak-bapak ngomong enteng Ustadz, insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, bekal yang kedua, semua dijalankan nih, Masya Allah. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus, ya. Ini ada beberapa kitab. Dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat, ya subhanallah, tentang doa yang diucapkan oleh baginda Nabi menjelang Rasulullah SAW wafat. Masya Allah. Rasulullah ketika lagi dalam goncangan syakaratul maut, di sampingnya ada bejana air. Lalu Rasulullah menyelupkan tangannya, merendamkan, kemudian diciprat, lalu dia membasahi wajahnya dan membaca doa ini. Allahu Akbar. Nah, dari Al-Azkar ini doanya. Allahumma a'inni ala ghafaratil mauti wa syakaratul maut. Masya Allah. Ya, artinya ya Allah, tolonglah aku dari perih dan sakitnya kematian atau syakaratul maut. Ya. Tapi yang mahsur ini yang paling ringan nih. Ya, dari riwayat lain. Dari riwayat lain, Allahumma a'inni alal maut. Ya. Wa hawwinhu alayya. Hafalin tuh, catat. Allahumma a'inni alal maut wa hawwinhu alayya. Ya Allah, tolong aku saat menghadapi syakaratul maut dan ringankan menghadapinya. Allahumma a'inni alal maut wa hawwinhu alayya. Baca setelah selesai sholat boleh, saat sujud terakhir boleh. Jadi ada Allahumma a'inni alal maut wa hawwinhu alayya. Ya Allah, ringankan aku dalam syakaratul maut. Ya Allah, tolong aku dalam menghadapi syakaratul maut dan ringankan untuk menghadapinya. Baca tuh. Jadi Pak, ada 2 rukun sholat yang rukun panjang, yang di dalamnya Bapak boleh memanjatkan doa, tapi bahasa Arab doanya. Kalau bahasa Indonesia bil qalbi. Nah, ini 2 rukun ini boleh. Apa rukunnya? 1 sujud, yang kedua tahiyat akhir. Boleh. Ada doa sunnah dalam tahiyat akhir, ada 12 doa. Ya, nanti ada doanya 1 dipasang di sini. Tapi bukan untuk meringankan syakaratul maut. Nanti kita bahas. Subhanallah, ada 12 doa. Nah, kalau sujud banyakin. Tapi kalau sujudnya sholat sendiri. Kalau Bapak sholatnya berjamaah jadi makmum, ngitung pas saat imam sujud. Kalau imamnya sudah bangun, jangan dilamain. Itu namanya nggak sami'na wa ata'na. Makmum itu ya ikut imam gitu. Kalau nggak sempat berdoa Ustaz, ya sudah nanti aja sholat sunnah. Sholat fardunya ikut imam aja. Nah gitu. Jadi kalau imamnya bacaannya kita sudah 3 kali misal subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, imam belum sujud juga, Bapak boleh menjabacakan doa sunnah atau tambah sampai maksimal 11 kali. Jadi bertasbih saat sujud itu maksimal 11 kali, minimal 1 kali, bagusnya 3 kali. Jadi ikut imam aja udah gitu. Boleh itu. Sudah dicatat ya? Panjatin. Kalau nggak dipanjatin keterlaluan, berani ya sama sakaratul maut. Bekal yang ketiga, subhanallah, ini Rasulullah SAW bersabda, akhbarni ma'a Jibril, aku dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, anna la ilaha illallah unsul muslim indal mauti. Masya Allah. Bahwa kata Rasulullah, la ilaha illallah itu adalah teman yang akan menghibur kita saat sakaratul maut. Subhanallah. Tuh, la ilaha illallah, Pak. Demi Allah, Pak, saat kita sakaratul maut, sebanyak harta apapun kita miliki, berapa banyak karyawan yang kita miliki, seberapa cantik istri kita, seberapa hebat anak kita sayang kepada kita, demi Allah, saat dalam nazar sakaratul maut tidak akan mampu menghibur kita. Enggak ada.
Allahu Akbar. Mata kita sudah berjungkil, matanya sudah jungkil, Pak, sudah kebalik. Orang kalau lagi nazar, detik-detik mau kematiannya, itu matanya membalik, hitam-hitamnya sudah nggak kelihatan lagi. Nah, itu dibuka pemandangan akhirat oleh Allah. Masya Allah. Dan sudah tidak berlaku lagi sekelilingnya, nggak ada ya kecuali tadi la ilaha illallah. Itu jadi penghibur kita, datang, ditenangkan. Masya Allah.